Kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Saya Putri Wahyudi dari UPTD SDN Kukusan. Saya Feby Febrianti Zakiah dari SMP Negeri 5 Depok. Saya Rahmansyah dari SDIT Umul Qura Depok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Feby, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Bu Feby. Terima kasih Bu. Iya, alhamdulillah. Bu Feby hari ini melakukan kegiatan coaching ya? Betul Ibu. Alhamdulillah, yang tadi sudah dipersiapkan Ibu. Insya Allah. Nah, kalau boleh saya tahu yang jadi coachnya siapa Bu? Kebetulan Pak Rahmansyah Ibu. Oh, sudah bisa mengerti Pak Ocha ya. Terima kasih. Oke Bu, nah sebelum kita mulai ya Bu ya kegiatan coaching Ibu. Nah di sini pertama-tama saya tuh ingin mendiskusikan dulu nih dengan Bu Feby terkait topik penilaian yang akan digunakan nanti dalam kegiatan coaching ini. Nah seperti yang kita tahu ya Bu Feby ya, kompetensi coaching ini kan ada 3 ya. Ada present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kegiatan coaching ini juga harus sesuai ya dengan alur kita seperti itu ya Bu ya. Ibu juga udah tahu ya. Betul sekali Ibu. Oke Bu Feby, saya sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada Bu Feby, kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan sesuai dengan penjelasan Ibu tadi ya, bahwa ada 3 kompetensi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada present, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan yang kedua nih ya, kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bu Feby kembangkan secara spesifik? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, ya baik. Nah, dari kompetensi yang tadi Bu Feby sebutkan, menurut Ibu, apa nih indikator keberhasilannya? Ya, Ibu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali ide dari coach saya. Saya bisa mendalami lagi permasalahan yang dia rasakan. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Nah, yang terakhir nih Feby, kira-kira apa nih harapan Bu Feby dari kegiatan observasi kali ini? Harapan saya, coach yang saya coach itu dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya Bu Feby ya, kegiatan coaching hari ini berjalan lancar ya. Sukses nih buat Bu Feby ya. Mangga Bu Feby, persilahkan Bu Feby setelah ini melakukan kegiatan coaching. Iya Ibu, saya undur diri. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu Feby. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ocha, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Pak Ocha, sepertinya ada yang Pak Ocha ingin sampaikan ya Pak? Iya Bu, aduh saya pusing banget kali ini, hari-hari ini kayaknya banyak kerjaan. Kenapa tuh Pak? Iya, kayaknya seolah-olah itu pekerjaan datang, saya belum selesai ini udah datang lagi gitu Bu. Baik Pak Ocha, untuk pertemuan kita ini sebetulnya tujuan kita berkumpul ini ada apa nih Pak? Iya itu tadi Bu, saya pusing Bu ya dengan pekerjaan saya ini ya. Maksudnya setiap kali saya menyelesaikan ini tiba-tiba sudah ada lagi pekerjaan ini gitu. Jadi saya kesini berharap Feby bisa bantu saya dalam hal ini. Baik Pak, bisa diceritakan lebih detail Pak apa yang Bapak alami saat ini? Iya, saya kan ditugasi sebagai tentunya sebagai guru ya Bu di kelas. Kemudian juga saya pegang ekskul, kemudian juga saya pegang kepanitiaan. Nah, masing-masing itu punya kerjaan yang ini ada kerjaannya, tugasnya, yang ini ada tugasnya, yang ini ada tugasnya. Saya jadi bingung Bu, mana dulu yang saya mau kerjakan.
Menurut Bapak, dari semua pekerjaan yang Bapak lakukan, yang paling penting menurut Bapak itu yang mana? Menurut saya yang paling penting, saya kan sebagai guru ya, kemudian saya akan menghadapi murid, kemudian juga selain bertemu dengan murid, tentu orang tua akan bertanya, anak saya dapat apa gitu. Kan? Kadang-kadang saya mengajar karena diperhatikan gitu ya, saya nggak siap untuk menyiapkan pembelajaran gitu. Jadi ya kadang-kadang sebenarnya mau ngajar ini ya akhirnya anak-anak saya paksa gitu untuk dengerin saya belajar gitu. Ya, setuju dengan pendapatnya Bapak ya, udah utama sebagai guru ya Pak ya. Betul. Nah, lalu bagaimana Pak solusi yang Bapak lakukan untuk mengatur mungkin ya Pak ya kegiatan-kegiatan biar tidak kebenturan seperti itu? Iya, sebelumnya kan saya menyiapkan ini ya Bu, kalau mengajar itu kan sesuai dengan modul ajar saya sudah buat, kemudian materinya juga saya siapkan, peralatannya juga sudah saya siapkan, sarana dan prasarananya. Kemudian saya juga sudah sedikit-sedikit belajar tentang diferensiasi pembelajaran gitu. Nah sekarang ini hal itu karena saya sibuk di sini, sibuk di situ sehingga nggak kepegang gitu untuk pelajaran di kelas. Oh ya baik Pak, saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak rasakan ya. Kalau menurut Bapak, situasi apa Pak yang Bapak inginkan? Ya saya ingin kayak seperti dulu gitu Bu. Jadi anak-anak bisa saya pegang gitu, maksudnya pembelajaran saya modulnya bisa berlangsung dengan yang tadi saya sampaikan. Saya siap dengan sarana dan prasarana, kemudian saya siap juga dengan pembelajarannya seperti itu Bu. Nah sekarang ini hal yang mengganggu adalah saya terdistrak dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu Bu. Oh baik Pak. Lalu menurut Bapak nih apa yang bisa membuat hal itu terwujud Pak? Mungkin ini ya Bu, saya juga sudah sekarang ini sudah membagi pekerjaan saya. Jadi karena prioritas saya di mengajar, saya siapkan dulu mengajar, baru setelah itu saya pegang pekerjaan yang lain. Itu juga kalau yang ini sudah ya berarti saya harus fokus ke sini dan semuanya memberi fokus yang sama. Apakah sudah terencana atau belum Pak? Ya selama ini sudah terencana, cuma saya belum komitmen gitu. Maksudnya ya sesuai ini aja. Kalau ada kerjaan yang ini berarti saya kerjaan yang ini. Kalau yang ini yang saya kerjakan yang ini. Jadi sesuai dengan ini aja. Apa yang dibutuhkan maka saya kerjakan yang memang pada saat itu prioritas. Berarti baru akan ya Pak Baru ya? akan. Iya. Jadi kalau belum, jadi apa nih yang harus disiapkan untuk rencana yang akan Bapak lakukan? Iya. Kalau sesuai dengan yang tadi saya sampaikan mungkin ya Bu ya. Saya membuat modul ajar, kemudian juga ya pelajaran di kelas ya saya sudah buat rancangannya dengan rupa. Setelah itu saya buat timetable gitu ya, maksudnya pekerjaan apa yang harus diselesaikan hari ini gitu, dan pekerjaan apa yang bisa diselesaikan nanti gitu setelah itu. Ya. Mungkin saya bikin itu ya Bu ya, bikin rencana A sampai Z-nya gitu ya Bu, dapat timetable gitu. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Bapak bahwa memanage waktu memang penting dan perlu ya Bapak ya. Sama saya juga memahami dengan permasalahan yang Bapak rasakan. Kemudian mungkin setelah melakukan nanti Bapak akan melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Apakah ada rencana tindak lanjut lain Pak? Iya, mungkin saya akan bekerja sama dengan partner saya gitu ya, teman saya untuk berkolaborasi gitu ya, mengingatkan saya gitu pekerjaan apa yang belum diselesaikan misalnya, atau yang harus saya kerjakan gitu. Jadi saya kan sudah ada rencana gitu, mungkin perlu bantuan juga untuk mengecek hal itu gitu, membantu saya gitu. Ya, Pak, betul sekali ya Pak ya. Memang dalam kita bekerja itu penting sekali namanya berkolaborasi seperti itu ya. Kira-kira kapan Pak Bapak bisa melakukan hal-hal tersebut? Iya, saya sudah sedikit banyak melakukannya gitu ya. Cuman memang itu saya perlu yang dukungan yang lain mungkin yang memberi masukan saya, yang memberi motivasi gitu ya, supaya saya komitmen itu menjalankan itu. Oh itu. Mungkin dalam waktu dekat ini ya Pak ya. Betul Bu, iya saya karena butuh, ya seolah-olah tuh saya tersita waktunya oleh kegiatan-kegiatan yang lain gitu, jadi hasilnya tidak maksimal.
Baik Bapak, kalau menurut Bapak dari skala 1 sampai 10, yang Bapak lakukan itu ada di skala berapa? Untuk saat ini saya menempatkan 6 ya, karena saya sangat kasihan melihat anak-anak saya itu yang seolah-olah tidak bahagia dalam belajar. Iya baik Pak. Seperti itu, mungkin ini ya Pak ya, nanti semoga saja nanti akan solusi yang Bapak rencanakan tadi akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bapak, sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana Pak, apa saja nih yang Bapak dapatkan dalam percakapan kita ini. Iya, jadi saya teringat dari pembicaraan tadi ya, sedikit banyak saya merasa senang sudah dibantu dengan Ibu. Kemudian juga saya jadi kepikiran untuk membuat schedule permasalahan saya gitu, untuk mengatasi permasalahan saya. Jadi saya akan membuat schedule atau time schedule ya Bu, mana yang sudah saya kerjakan dan yang belum gitu ya, sehingga mudah-mudahan dengan itu saya bisa kembali lagi ke seperti semula Bu, gitu, dan meningkatkan pembelajaran saya. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya senang sekali Bu dengan pertemuan ini, saya jadi semangat. Iya sama saya juga Pak, makasih sudah berbagi Sama-sama. kesannya. Semoga nanti di lain kesempatan kita akan berbincang kembali ya Pak ya. Dan juga saya juga mengharapkan setelah kegiatan Bapak dilaksanakan, saya ingin mengetahui seberapa jauh keberhasilan Bapak dalam menangani masalah yang Bapak hadapi saat ini Pak. Baik Bu. Iya Pak, sampai ketemu lagi ya Pak ya di lain Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Feby. Selamat siang Bu Putri. Gimana Bu Feby tadi kegiatan coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar Bu Putri. Wah, Masya Allah ya Bu Feby. Nah, nih Bu Feby, tadi dari yang sudah kita lakukan kegiatan coaching tadi, kira-kira nih menurut Bu Feby bagaimana Ibu menilai performa Ibu pada saat coaching tadi? Kalau saya merasakan tadi selama saya memberikan coaching, saya melaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Masya Allah ya. Nah terus apa nih yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Kalau tadi saya sudah merasakan, saya sudah menyampaikan tujuan dari coaching ini, kemudian saya menanyakan rencana aksi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Masya Allah. Baik Bu Feby, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer yang telah melihat ya proses coaching yang tadi Bu Feby dan Pak Ocal sudah lakukan. Ya Masya Allah, luar biasa, sudah berjalan dengan baik ya Bu Feby ya. Kemudian tadi prosesnya juga saya amati alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada coachingnya, sehingga tadi coachingnya itu menemukan solusi dan permasalahan yang juga bisa terselesaikan dengan prinsip coaching ini gitu ya. Nah sekarang nih Bu Feby, pertanyaan saya sebelum kita menutup, apa yang Ibu bayangkan untuk meningkatkan performa rencana tindak lanjut Ibu berikutnya? Ya, ke depannya mungkin saya akan mempertahankan hal-hal yang baik, yang sudah baik untuk pertemuan atau coaching kali ini, dan saya juga akan mengembangkan potensi diri. Ke depannya saya harap saya bisa lebih mengembangkan kompetensi dari coach yang saya miliki. Insya Allah. Ya, baik Bu Feby, dan hasil dari observasi ini akan saya masukkan, izin ya saya masukkan ke form supervisi sebagai dokumen kelengkapan supervisi kita gitu ya. Terima kasih Bu Feby, sukses selalu buat Bu Feby. Sama-sama Ibu, sama Ya. Saya pamit ya Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, salam dan bahagia.